Undang-undang penodaan agama masih diperlukan untuk melindungi agama dari penyimpangan serta mencegah tindakan kekerasan atas nama agama. Kamu tahu nggak apa itu eksklusivisme? Eksklusivisme terdiri dari dua kata, yaitu eksklusif dan isme. Eksklusif artinya terpisah dari yang lain atau khusus, sedangkan isme artinya paham. Sehingga eksklusivisme dapat diartikan sebagai paham yang memiliki kecenderungan untuk menarik atau memisahkan diri dari agama maupun masyarakat karena adanya anggapan bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya sendiri yang paling benar, serta adanya keinginan untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadinya. Nah, apa aja sih jenis-jenis eksklusivisme? Terdapat dua jenis eksklusivisme, yaitu eksklusivisme budaya dan eksklusivisme agama. Yuk kita lihat contohnya. Bu, ini pacar Nif. Ini anak mana? Dia teman satu kampus, tapi orang Batak. Ngapain? Putus aja. Cari orang Jawa. Orang Batak itu keras. Putus. Nah, contoh yang baru kita lihat merupakan salah satu dari bentuk eksklusivisme yang dilakukan oleh sang ibu, di mana sang ibu tidak mengizinkan anaknya berpacaran dengan orang yang berbeda suku ataupun berbeda budaya dengan mereka. Eksklusivisme budaya ini ditandai dengan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap suku atau budaya mereka yang terbaik atau yang terpenting, sehingga mereka menutup diri terhadap pergaulan dengan orang yang memiliki latar belakang suku ataupun budaya yang berbeda dengan mereka. Tidak, agamaku lah yang paling benar. Enggak, agama aku yang paling benar. Orang bisa selamat ya kalau di agamaku. Nah lo, siapa dari kalian yang pernah beranggapan seperti ini? Atau bahkan sering beranggapan seperti ini? Nah, inilah yang disebut dengan eksklusivisme agama. Eksklusivisme agama beranggapan bahwa hanya satu agama atau sistem kepercayaan tertentulah yang benar. Dengan kata lain, agama di luar itu ya tentunya salah. Ya, kita memang meyakini bahwa agama kita lah yang terbaik untuk kita. Tapi apakah itu berarti kita harus mengucilkan agama yang lain? Bukankah kita harus saling menghargai? Nah, untuk itu mari kita belajar dari beberapa kasus berikut ini. Berita yang berikut ini diambil dari BBC News Indonesia. Dengan headline berita, diusir dari desa karena agama, bagaimana mencegah intoleransi di tingkat warga. Nah, kejadian ini tepatnya terjadi tanggal 3 April 2019 di salah satu dusun di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini warga dusun tersebut mempunyai kesepakatan komunal untuk menolak warga pendatang yang memiliki agama lain dengan warga setempat untuk tinggal di daerah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh tindakan eksklusivisme, di mana tindakan ini dapat merugikan agama lain atau agama di luar yang beranggapan bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, apakah kita harus seperti itu? Bukankah di sila yang pertama kita harus menghargai agama yang lain? Jika melihat dari pengertian dan contoh-contoh kasus dari eksklusivisme, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa eksklusivisme hanya akan dapat mengakibatkan dampak yang negatif. Tapi ternyata kita dapat mengetahui bahwa eksklusivisme juga memiliki dampak yang positif. Misalnya, yang pertama, masyarakat dengan perilaku eksklusivisme dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap bahwa kelompoknya adalah yang paling baik dan benar dan wajib dipertahankan. Kemudian yang kedua, yaitu masyarakat dengan perilaku eksklusivisme mampu mempertahankan dirinya dari kebudayaan-kebudayaan lain, sehingga tidak mudah terbawa arus atau terpengaruh dari kelompok lain. Meskipun eksklusivisme memiliki dampak yang positif bagi kita,
Tetapi kita juga perlu waspada dan berjaga-jaga terhadap tindakan eksklusivisme yang akan mengakibatkan dampak negatif. Dampak negatif dari tindakan eksklusivisme diantaranya, yang pertama, membuat seseorang menganggap bahwa kepentingan kelompoknya sendiri menjadi satu-satunya hal yang paling penting. Yang kedua, tindakan eksklusivisme akan mengakibatkan seseorang memiliki sifat yang tertutup pada pengaruh budaya lain, sehingga sulit untuk melakukan perubahan yang bersifat progresif dan cenderung tidak mau berkembang. Dan yang ketiga, yaitu rasisme. Orang yang memiliki tindakan eksklusivisme sudah pasti dia memiliki sikap yang rasisme terhadap sesamanya. Dan yang keempat, yaitu dapat memecah belah persatuan. Karena seseorang yang memiliki tindakan eksklusivisme rawan akan mengalami konflik yang terjadi secara internal. Pancasila merupakan ideologi serta harapan untuk tetap berdirinya negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang baik. Ketika kita menerapkan 5 sila Pancasila ini dengan baik, maka kita mampu mengurangi serta meminimalisir hal-hal yang mampu memporak-porandakan serta menghancurkan negara kesatuan ini. Salah satunya adalah eksklusivisme. Dua eksklusivisme, yang pertama adalah eksklusivisme agama. Ini erat kaitannya dengan nilai sila Pancasila yang pertama, di mana kita harus didorong untuk saling memiliki toleransi sehingga tidak menganggap bahwa agamaku lebih benar daripada agamamu atau agamanya lebih benar daripada agamaku. Serta eksklusivisme yang kedua, yakni eksklusivisme budaya. Dan ini identik dengan persatuan, bahwa karena kita terdiri dari negara yang sangat multikulturalisme, yang terdiri dari etnis, budaya, dan suku dan ras, sehingga kita perlu untuk memahami bahwa kita ini adalah suatu kesatuan yang utuh yang dirangkul dalam suatu negara, satu kata negara, sehingga harus kita perlu menyadari bahwa kesatuan itulah yang paling penting berdirinya suatu negara ini. Bagaimana supaya kita mampu memahami hal tersebut? Kita harus memiliki jiwa kebinekaan, jiwa bela negara, dan jiwa untuk saling memiliki sebagai suatu negara yang utuh. Maka dari itu, dari dua hal ini kita harus memahami dan harus mendapatkan makna-makna dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Di mana kita mendapatkannya? Kita mendapatkannya dari edukasi-edukasi yang bermakna dan yang benar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Seperti edukasi dari pendidikan kita. Ini di jenjang sekolah, perkuliahan, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus mendapatkan edukasi dari pelatihan-pelatihan, seminar, dan webinar. Dan yang ketiga, kita harus mendapatkan edukasi-edukasi dari spiritualitas atau agama atau kerohanian kita. Sehingga kita mampu untuk memiliki rasa cinta tanah air dan meminimalisir eksklusivisme ini. Oh, jadi eksklusivisme adalah keinginan untuk memisahkan diri dari kelompok tertentu karena adanya anggapan bahwa diri atau kelompok kita adalah yang terbenar. Nggak salah sih, semua orang pasti menganggap diri dan keyakinannya adalah yang paling benar. Dan gak salah juga kalau kita ingin mempertahankan budaya dan keyakinan kita. Tapi jangan sampai hal itu menyebabkan kita menjadi pribadi yang tertutup terhadap perkembangan dan membuat diri menjadi egois, rasis, dan menimbulkan perpecahan, bahkan menghilangkan kasih terhadap sesama. Padahal dalam Matius 22 ayat 39, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama sebab kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah.